Pernah gak lu mikir? Enggak. Kalau roti bakar, martabak manis, atau bubur kacang ijo itu kalau ditakar gulanya berapa ya? Soalnya nggak ada label yang secara eksplisit ngasih tahu kandungan gula dalam makanan tersebut. Bener bre, gue juga suka lebih hati-hati kalau beli makanan pinggir jalan. Soalnya sulit buat ukur gulanya. Kalau makanan di minimarket ada label kandungan gizinya, tapi kalau ini nggak ada. 1. Martabak manis. Makanan ikonik yang pasti ada di setiap RT. Kalau lagi pengen ngemil, martabak manis selalu jadi pilihan buat kita. Tapi berapa sih gula yang ada di martabak manis? Satu potong martabak manis punya kandungan gula sekitar 20 gram. Angka itu hampir memenuhi batas harian gula dari WHO, yaitu 25 gram. Bayangin aja guys, satu potong martabak manis mengandung 5 sendok teh gula. Sekarang bayangin kalau lu makan 2-3 potong. Hitung aja berapa gula yang lu makan. Gila, berarti 40-60 gram gula. Banyak bener, kirain gue gak sebanyak itu. Pantesan berat badan gue gak turun-turun. Gulanya sendiri datang dari topping atau isian coklat, susu kental manis, kacang, dan keju. Kalau dipikir-pikir lagi bener juga. Masalahnya, nggak ada label sama sekali. Jadi kandungan gulanya tergantung dari mood pedagang martabak. Ada yang ngasih banyak, ada yang juga yang ngasih sedikit. Tapi tetap aja bre, hampir semua martabak manis itu gulanya tinggi. Gue juga sekarang udah jarang makan martabak manis bre. Kalaupun makan palingan cuma 1 potong doang. Itu juga toppingnya nggak aneh-aneh. Biasanya keju, pisang, atau kacang. 2. Roti bakar. Ini juga sama, cemilan yang nggak pernah kelewat. Bahkan beberapa orang makan roti bakar buat sarapan. Tapi lo tahu nggak berapa kandungan gulanya? Satu potong roti bakar punya kandungan gula sekitar 10-18 gram. Gulanya ini datang dari selai. Coba lu lihat, roti bakar itu pasti punya topping yang bervariasi. Kayak selai blueberry, strawberry, coklat, dan tambahan susu kental manis yang bejibun. Padahal selai kan datangnya dari buah. Emang itu tetap bahaya? Kalau selainya buatan sendiri, tanpa tambahan gula mungkin bisa lebih bagus. Tapi kalau kita belinya di kang roti bakar jalan, biasanya pakai selai siap oles bre. Selai seperti itu punya kandungan gula yang lebih banyak daripada selai buatan sendiri. Martabak sama roti bakar sama aja bre. Bukan cuma topping yang udah jadi masalah, tapi SKM-nya itu loh melimpah sampai lumer-lumer. Gue juga pengennya gak pakai SKM dan pakai buah segar atau topping rendah gula, tapi gak ada yang jual bre. Solusinya sama aja kayak martabak. Batasin aja jumlah yang lu makan. 1-2 potong aja cukup. Dan kalau bisa SKM dan selainya dikurangin. 3. Bubur kacang ijo. Bubur kacang ijo itu makanan yang sebenarnya sehat guys. Soalnya ada kacang ijo. Tapi yang sehat itu kacang ijonya. Kalau ditambah gula ya sama aja. Satu mangkok bubur kacang ijo bisa mengandung gula antara 8-26 gram. Datangnya dari gula merah plus susu kental manis. Kirain gue sehat, ternyata gede juga ya gulanya. Gue juga gak expect banget sebanyak itu. Kacang ijonya sendiri rendah gula, tinggi akan protein dan serat. Tapi resep bubur kacang ijo yang beredar di daerah kita itu manis. Ada tambahan gula merah dan SKM. Masalahnya, tinggi dan rendahnya gula dalam satu mangkok bubur kacang hijau ditentukan oleh masing-masing pedagang. Ada yang tinggi, ada yang rendah, gak ada standar nasional. Ditambah lagi, santan yang punya natural sugar dan lemak yang cukup banyak. Jika dikombinasikan dengan gula merah dan SKM, makanannya bisa menjadi bom waktu yang tiba-tiba meletus di tubuh lo. Kalau masih pengen makan bubur kacang hijau, coba minta ke pedagangnya, jangan pakai tambahan SKM. Atau lebih baik lagi bikin sendiri di rumah. Gulanya bisa lu kontrol sesuai keinginan. Gue jadi malas jajan di luar. Gak apa-apa bre, justru lu tetap beli. Makan sedikit, terus lu bagi-bagi, jangan makan sendiri. Kan bagus loh, jadi sering bagi-bagi sama orang. Pada akhirnya itu semua cuma estimasi gula yang ada di cemilan sehari-hari. Banyak atau sedikitnya gula tergantung sama pedagang yang bikin. Kalau makanan berlabel, kita bisa dengan mudah melihat mengukur konsumsi gula harian. Namun, hal itu sulit dilakukan dengan makanan pinggir jalan. Makanya, penting banget buat kita buat membatasi. Gua juga paling cepet seminggu sekali. Bahkan, kadang sebulan sekali buat makan yang begituan. Coba deh kurangin frekuensi makan makanan kayak gitu. Kurangin juga porsinya. Kalau bisa coba minta penjualnya buat ngurangin susu kental manis dan gulanya. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian yang lagi ngidam beli martabak.